وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Alhamdulillah, berpuji syukur kepada Allah. Hari ini kita bisa berkumpul dan melanjutkan kajian rutin kita. Alhamdulillah. Setelah sebelumnya kita libur Idul Adha, ya. Paginya masih aman, Bu? Masih tersimpan dengan baik, ya. Dengan yang baik. Alhamdulillah, semoga khususnya ibadah Idul Qurban kita diterima Allah Subhanahu wa taala, ya. Berkorban adalah simbol, ya, bahwasanya kita pun harus mengorbankan, ya, nafsu dunia kita, ya, nafsu kebinatangan kita yang ada di dalam diri masing-masing, ya. Bahwasanya binatang punya sifat rakus, sifat selalu ingin menang sendiri, ya. Sifat, ya, selalu ingin mengejar duniawi, ya. Maka itulah yang harus kita korbankan, ya. Dan itu sendiri adalah, ya, mendekatkan diri, ya, dengan kita, ya, mendekatkan diri kepada Allah dengan kita melaksanakan ibadah atau syariat, ya, udhiyah, menyembelih binatang yang terbaik, ya, yang kita korbankan dari hasil yang baik, ya, dengan berharap yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, pagi hari ini karena kita akan membaca dan membahas ayat yang paling panjang, ya, ayat terpanjang dalam Al-Quran, itu surat Al-Baqarah ayat 282. Kalau ayat terpendek apa, Bu? Ayat terpendek Nun. Waktu ini panjang. Nun berapa huruf, Nun? Satu huruf. Lo panjang di lamim lagi. Dengan 3 huruf. Nun. Di surat apa itu? Hah? Di surat apa? Surat Nun. Al-Qalam. Ya. Nah, maksudnya yang panjang Nun. Ya, ayat terpendek maksudnya. Ya. Kalau ini ayat terpanjang. Ya. Ayat terpendek. Ya, kita langsung baca saja, ya, karena waktunya terbatas. Jadi ayatnya full 1 halaman, 1 ayat, ya. Al-Baqarah 282. Ya, ini tentang utang piutang. Nah, ya, khususnya yang banyak utangnya, yang hobi ngutang, bukan banyak utang, hobi ngutang. Ya. Kalau banyak utangnya, ya, relatif lah, ya. Baik, ya, kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir
تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا ذلكم أقسط عند الله إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها
واشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم Sadaqallah. Langsung minum kompak baru baca setengah halaman ya, setengah lembar ya. Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Setelah sebelumnya membahas tentang ayat riba ya, jadi dalam Islam ini ya, ketika melarang riba ya, banyak ya orang itu mempunyai kesan bahwa Islam itu seolah-olah tidak boleh ya mengembangkan apa namanya perekonomian gitu ya. Nah, itu kan riba itu ekonomi. Islam ini banyak larangannya bagaimana ya. Maka di ayat ini perihal tentang ayat utang. Nah, ya. Kalau akadnya memang berhutang, tidak boleh mengambil apa namanya lebih dalam arti tadi ya riba ya. Baik, kita terjemahkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai idza ketika atau apabila tadayangtum kalian berhutang ya, kalian saling berhutang, kalian saling menghutangi satu sama lain. Tadayana yatadayanu, wazan tafa'ala yatafa'alu ya. Bidainin dengan hutang, dain itu hutang ya, jadi setiap sesuatu yang mempunyai makna 3 huruf ini, dal, ya, dan nun ya, itu menunjukkan ya apa namanya keterlibatan antara dua pihak ya, satu pihak lebih tinggi dari pihak yang lain. Dain ya, artinya hutang. Din pun sama. Din apa artinya din? Agama ya. Berarti Allah lebih tinggi kedudukannya, Allah dalam hal ini sebagai Tuhan ya, itu lebih tinggi kedudukannya ya, daripada makhluk din. Begitupun din dalam arti apa? Hari pembalasan yaumiddin ya. Arti yang membalas jauh lebih tinggi dari yang dibalas. Begitupun dain, apa artinya? Hutang ya. Nah, berarti yang menghutangi lebih baik dari yang dihutangi ya. Mana ada yang dihutangi lebih baik? Orang hutang kan tangan di atas ya. Ya. Dengan hutang ila ajalin, sampai ajal, waktu ya, musamman yang ditentukan, yang disebutkan. Kapan bayarnya Pak? Nggak tahu, kalau punya duit aja nanti ya. Nah, itu sampai waktu yang ditentukan waktunya. Kalau sampai punya duit nggak jelas ya. Jadi harus ditentukan
waktunya ya, insyaallah 1 bulan, 2 bulan 1 abad. 1 abad gak dibayar berarti ya. Sampai ajal. Ajal itu apa? Batas ya, waktu. Ada ajal, ada waktu, ada dahr, ada asr. Ya, jadi masa itu kalau dalam Al-Qur'an ada 4 penyebutannya ya, yang merujuk kepada masa itu ada 4 kata. Ada ad-dahr, ada al-asr ya, al-asr ini kan sama, wal asri demi masa. Ada waktu, ada ajal. Nah, ya, nanti kita bahas. Sampai waktu yang disebutkan, musamma itu sama yusammi ya, menyebutkan, yang ditentukan. Waktunya itu disebutkan kapan? Ya. Kapan bayar utangnya? Ya, jangan sampai nunggu punya duit. Itu gak jelas. Punya duitnya kapan, orang gak kerja. Ya. Jadi etika berhutang ini luar biasa Pak Bu ya. Jangan sembarangan ngutang. Ya. Maka uktubuhu, kalian catatlah, tulislah. Hunya kemana? Iya, kembali ke hutang. Catatlah hutang itu, tulislah hutang itu. Ya. Jadi jangan modal percaya. Kalau dalam Islam itu mau siapa yang berhutang, saudara, mau kiai, mau ustadz, tulis, catat. Ya, yang hutangnya kiai, ustadz, itu catat. Wal yaktub, dan ya hendaklah, ini namanya lam amr ya. Lam amr maknanya hendaklah, dan hendaklah mencatat bainakum, di antara kalian. Siapa yang harus atau hendak mencatat itu? Katib, penulis, pencatat. Katib, pencatat ya. Dan hendaklah pencatat di antara kalian itu dia menulis atau mencatat bil adli, dengan adil ya. Iya, apa bahasa kerennya sekarang, notaris ya, mencatat. Ya, utangnya banyak, ada notarisnya ya. Wala ya'ba katibun, dan janganlah ya'ba, enggan. Katib seorang penulis tadi, pencatat tadi. Jadi seorang pencatat, seorang penulis tidak boleh enggan, harus mau. Itu maksudnya ya. Ayyaktuba, untuk dia mencatat, dia menulis. Ya, kama 'allamahullah, seperti apa ya, atau sebagaimana 'allamahullah, Allah telah mengajarkannya. Nah, ya. Jadi orang yang mempunyai kelebihan, terutama kalau dalam hal ini, dalam hal mencatat ya. Umumnya ya seluruh bidang, ketika dia mampu melaksanakan ya apa yang telah Allah amanatkan kan. Kalau bukan Allah ajarkan, dia tidak bisa menjadi penulis, menjadi bendahara, sekretaris, atau apa saja. Guru, termasuk guru ya. Karena pada dasarnya Allah yang telah mengajarkan dia, gitu ya. Falyaktub, maka hendaklah dia mencatat, menulis ya. Ini namanya lam amar ya. Jadi lam amar ini terletak di tengah-tengah. Nih, wal yaktub, fal yaktub. Nah, ini sama nih, wal yumlil. Wal yumlil, dan hendaklah. Nah, lamnya kita artikan hendaklah. Perintah namanya lam amar ya. Dan hendaklah ya, amlala yumlilu artinya mendiktekan.
mengimlakan, bahasa Arabnya imla. Nah, imla itu artinya dikte, ya, membacakan. Ada yang membacakan, nanti katibnya menulis. Nah, macam kita sekolah dulu Bu, sekarang udah nggak musim tuh, ya. Sekarang anak sekarang udah nggak kenal Bu namanya dikte. Dulu ya, zaman kita masih ada ya, buku paketnya cuma satu, sekelas hiji. Nah, ya. Gurunya males lagi, males nulis. Gurunya ngedul, beneran ngedul ya. Yang biasanya yang ngediktekan siapa? KM. Nah, ya, zaman dulu nih, tua-tua semuanya berarti lah ya, sama ya. Dan hendaklah mendiktekan, mengimlakan. Siapa yang harus mengimla itu? Yaitu alladzi alaihil haqqu, orang yang atasnya kewajiban. Berarti orang yang berhutang. Orang yang berhutang harus mendiktekan. Ya, dia membacakan hutangnya apa saja, berapa hutangnya. Nah, jadi harus kenapa? Karena dia yang mempunyai kewajiban, sehingga harus timbul kesadaran dalam dirinya, ya. Maka dia harus mengimlakan, mendiktekan hutangnya. Kemudian wal yattaqillah, dan hendaklah dia bertakwa kepada Rabbahu, Tuhan. Nah, ini poinnya nih, ya. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhan yang telah menjaganya, memeliharanya, Rabbahu. Wala yabkhas, dan janganlah yabkhas, dia mengurangi. Nah, makanya dia harus mengimlakan, mendiktekan tadi. Jangan dia mengurangi minhu, darinya, dari apa? Dari hutang itu syai'an, sesuatu pun, ya, atau sedikit pun, ya. Jangan dia kurangi. Lalu bagaimana kalau yang hutang ini? Nah, catatan lagi nih. Fa in kana, maka jika kana ada alladzi alaihil haq, kita sederhanakan saja orang yang berhutang lah gitu ya. Alladzi alaihil haq itu orang yang atasnya kewajiban. Berarti orang yang memiliki kewajiban membayar. Berarti orang yang berhutang. Nah, kita sederhanakan saja. Kita sederhanakan kata alladzi alaihil haq, orang yang berhutang, biar gampang ya. Jika ada orang yang berhutang itu safihan, lemah akal, orang bodoh, nah, lemah akalnya, apa? Pikun, ya. Au dhaifan, atau orang yang lemah, ya, orang yang tua. Gimana ada orang tua ya, masih utang ya, utang nggak tua muda ya. Au la yastati'u ayyumilla, atau la yastati'u ayyumilla, dia tidak mampu untuk yumilla, dia tadi apa? Mendiktekan, mengimlakan hutangnya. Huwa, iya. Nah, ya, ini taukid ya. Maka falyumlil, hendaklah mengimlakan, mendiktekan siapa? Waliyuhu, walinya. Ya, jadi kalau orang yang berutang tadi orang yang lemah, safi itu orang yang kurang akal ya, lemah akal. Maka yang mendiktekan siapa? Waliyuhu, adalah walinya, bila adli, dengan adil. Berikutnya, wastashhidu, dan kalian datangkanlah saksi. Jadi istashhada itu mendatangkan saksi, ya. Jadi harus ada saksinya. Syahidain, dua orang saksi, bukan orang yang menyaksikan. Ya, kalimatnya syahid,
bukan syahid. Syahid itu orang yang menyaksikan, mau siapa aja. Tapi kalau syahid orang yang bersaksi itu dalam arti saksi ini mempunyai kapasitas, ya beda ya. Saksi itu jangan sekedar saksi, orang nggak bisa baca tulis, orang bodoh dijadiin saksi. Nah, gimana? Nggak bisa. Ya, syahid itu orang yang menyaksikan. Kalau syahid orang yang bersaksi. Ya, wastashhidu, dan kalian datangkanlah syahidain, dua orang saksi, mirrijalikum, dari lelaki kalian. Nah, dua orang saksi laki. Nah, jadi harus ada saksi dua orang. Ya. Fa illam yakuna rajulain, maka jika lam yakuna tidak ada, ya, rajulain dua orang laki-laki saksi tadi, ya, gimana kalau saksinya cuma ada satu? Boleh. Farajulun, maka boleh dengan satu orang saksi laki-laki. Nah, tapi wamro'atani, dan dua orang saksi perempuan. Ya, jadi utamanya tetap saksi itu laki-laki. Gimana kalau laki-lakinya satu orang doang? Nah, boleh. Ya, saksi yang kedua itu dua orang perempuan. Nah, nanti dibahas nih, kenapa sih perempuan kok harus dua orang? Kalau laki-laki satu. Ya. Mimman tardawna, dari orang yang tardawna kalian pilih, kalian sukai, itu maksud kalian pilih. Minasyuhada, dari saksi-saksi, ya, dari para saksi. Ya. Nah, lalu di sini diberikan keterangan kenapa saksi itu dua orang perempuan, yaitu antadillah, bahwa tadilla dia lupa, ihdahuma, salah satu dari keduanya. Ihdahuma itu salah satu dari keduanya. Nyaknya itu dua orang saksi perempuan tadi. Ya. Jika ya, bahwa tadilla di sini artinya lupa. Ya, makanya dhalla yadhillu, Bapak Ibu, ya, itu sesat juga diartikan dolal. Ya, dhalla yadillu itu segala sesuatu yang mengarah kepada ketidakbenaran, ya, ketidakharusan. Ya, makanya dhalla yadillu juga kadang diartikan dengan sesat, ya, mengarah kepada yang tidak seharusnya. Lupa, nah, lupa juga di sini di Al-Quran dibahasakan dengan tadilla, lupa, ya, bahwa, ya, jika saja ihdahuma, salah satu dari kedua orang saksi perempuan itu tadilla, lupa. Nah, di sini tadilla bukan artinya sesat, bukan, tapi artinya lupa, ya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ya, bukankah Allah menjadikan tipu daya mereka, Abrahah dan pasukannya, itu dalam kesia-siaan, tadlil. Segala sesuatu yang mengarah ketidakbenaran itu dibahasakan dengan dhalla yadillu. Ya. Jika salah satu kedua saksi orang perempuan tadi lupa, fatudzakkira, maka mengingatkan ihdahumal ukhra, salah satu dari keduanya yang lain, gitu maksudnya, ya. Berarti yang lainnya bisa mengingatkan. Ya, panjang ya. Wala yabasyuhada'u, dan janganlah enggan. Siapa? Asyuhada, para saksi. Jadi para saksi itu tidak boleh enggan. Idza ma du'u,
ketika atau apabila mad'u mereka dipanggil untuk datang memberikan kesaksian. Tidak boleh, tidak harus mau memberikan kesaksian. Ya. Wala tas'amu, dan janganlah kalian jenuh, bosan. Sa'imayas amu artinya bosan, sumeh. Ya. Dan janganlah kalian merasa jenuh, merasa bosan. Antaktubu, untuk taktubu kalian menuliskannya, mencatatnya. Mencatat apa? Hutang, baik itu shaghiran, kecil, au kabiran, apalagi yang gede. Yang kecil gimana? 1.000. 1.000 ini gimana? Ditulis nggak kalau utangnya 1.000 Bu? Diklasin ya. $1.000. Au kabiran, atau besar. Ila ajali, sampai ajali, waktunya, sampai masanya, gitu ya, masa yang sudah ditentukan. Mengapa? Kata Allah, zalikum, demikian itu aqsatu indallah, lebih adil di sisi. Nah, ingat, adil ini harus menurut pandangannya Allah, bukan manusia. Ya, itu kata Allah lebih adil di sisi Allah. Waqwamu, dan lebih kuat. Ya, apa aqwam? Lebih disyahadah, untuk persaksian. Wa adna, dan lebih dekat. Dana, dunia itu artinya dekat, makanya dunia ya. Wadana, dana itu dekat. Adna lebih dekat, lebih dekat kepada keadilan. Allah tertabu, ya, bahwa ya tidak kamu itu tertabu itu apa? Tidak ragu, supaya tidak kalian ragu. Ya. Allah tertabu supaya kalian tidak ragu. Semua kalau ada catatannya enak Bu ya. Ya, kalau ngomong bilang udah dibayar atau hutangnya sekian, catatannya mana? Ya, jadi data. Kalau bahasa sekarang data itu ya sangat penting. Ya. Supaya kalian tidak ragu. Illa, kecuali antakuna tijaratan, bahwa ya kamu apa namanya melakukan tijaratan hadiratan, perdagangan, transaksi hadirah secara tunai. Nah, ya, secara cash. Ini berarti ngutang barang itu boleh ya, boleh. Ya. Ya, makanya di sini ya Islam ini tidak membatasi ya, atau tidak apa namanya menghalang-halangi apa namanya kita mengembangkan punya ekonomi gitu ya. Gimana kalau apa namanya mengutangkan barang ke orang lain riba enggak? Ya dilihat dulu ya transaksinya akannya bagaimana gitu ya. Ini kan sama nih, kalau perdagangannya itu secara tunai, ya, boleh saja kan gitu, ya. Kreditin panci, kredit. Sekarang ada kredit panci ya. Nah, kalau pancinya harganya 500.000 lumayan. Ya. Tudirunaha, yang kalian menjalankannya, bainakum, di antara kalian. Falaisa alaikum, maka tidak yang ada atas kalian junahun, dosa. Allah taktubuha, untuk tidak taktubuha kalian
mencatatnya. Nah, kalau cash, transaksi ya tunai, selesai. Wa in tafa'ala wa ashhidu, dan kalian persaksikanlah, idza tabaya'tum, apabila tabaya'tum, kalian saling jual beli bertransaksi. Ingat ya, bai' dalam Al-Qur'an itu tidak harus ya, kalau kalimat umumnya, kalimat khususnya bai' itu artinya jual beli. Tapi kalimat umumnya itu bai' itu ya apa namanya? Keadaan ya atau transaksional itu tidak harus uang. Ngobrol juga bai' ya, dua pihak ya. Ada yang apa namanya, kalau pembeli berarti ada penjual dan pembeli. Kalau ngobrol juga dibahasakan dengan bai' ya. Jadi tidak harus dipahami dengan jual beli sebetulnya kalau bai' itu ya. Ngobrol yang melibatkan dua arah ya. Nah, itu juga dibahasakan dengan bai'. Wala yudharru katibun, dan janganlah yudharru, mempersulit, memberikan mudarat, mempersulit. Siapa yang tidak boleh mempersulit? Katibun, seorang catat, penulis, wala syahid, dan tidak juga saksi ya. Jadi pencatat dan saksi tidak boleh saling mempersulit. Ya. Dia harus memberikan kemaslahatan. Wa in taf'alu, dan jika kalian melakukan itu, mempersulit tadi, berarti fa innahu, maka sesungguhnya ia itu di dalam hatinya ada fusukun bikum, ada fusuk, ada kefasikan. Ya, suatu sifat yang harus dihilangkan dalam diri seseorang, fasikan, fusuk bikum ya, dengan kalian. Kemudian ayat ini ditutup dengan perintah bertakwa. Ini untuk kita semuanya, khususnya yang belajar nih ya. Wattaqullah, dan kalian bertakwalah kepada Allah. Kalau sudah bertakwa, wa yu'allimukumullah, dan Allah akan mengajarkan kepada kalian. Ya, berarti kita yang sudah belajar Bapak Ibu, kuncinya apa? Takwa. Kalau sudah takwa, transfer ilmu ya, itu mudah saja Allah transfer ilmu. Ya, kalau tingkat ketakwaannya sudah mantap. Nah, gitu ya. Yang tadinya mustahil untuk bisa paham ya, seperti ini misalkan paham bahasa Arab ya, tapi karena memang ketakwaannya itu luar biasa, Allah mudah saja untuk mengajarkan ya. Yang mengajarkan kepada kita ini siapa Bapak Ibu ya, walaupun ya secara zahir seorang guru mengajarkan, seorang ustadz, seorang kiai dalam atau pada saat ini misalkan saya ya, secara zahirnya saya mengajarkan kepada Bapak Ibu semuanya, tetapi secara hakikat adalah Allah yang memberikan pemahaman yang mudah. Nah, gitu ya. Apa yang disampaikan bisa dipahami dengan baik. Kuncinya apa? Kuncinya takwa. Jadi ngaji itu jangan pengen bisa ya. Jadi takwa dulu. Ya, belajar itu yang ditekankan takwanya dulu, bukan bisanya. Nah, itu berarti takwanya kurang. Ya. Tapi kalau sudah takwanya mantap, ya ngaji bisa nggak bisa, nah gitu kan? Saya ini ya menjalankan takwa kepada Allah. Nah, gitu. Nanti bisa saja kan? Satu waktu ya, pada saat dia memang tingkat ketakwaannya mantap luar biasa, nah, itu kan wa yu'allimukumullah,
Allah ajarkan pada kalian. Nah, jadi kuncinya takwa. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah dengan segala sesuatu alimun, maha mengetahui. Ya, pembahasannya nanti ya, nggak cukup. Ini baru kita terjemahkan ya. Nanti ada satu ayat lagi, Bu. Ya. Jadi sebelum nanti ditutup sampai ayat 286, 282, 283. Nah, itu sambungannya. Wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihan maqbutun, berkaitan dengan jaminan. Nah, ya, barang gadai ya. Insyaallah ya, kita lanjutkan lagi nanti minggu depan insyaallah pembahasannya satu ayat ini dengan khusus utang. Ya, pesannya. Pesan tadi banyak utangnya? Tidak. Cuma SK doang nyangkut. Ya, SK-nya nyangsangnya. Gak ada utang ya, alhamdulillah. Kepala ya, yang nyari duit siapa? SK. SK-nya pinter. Ya. Baik ya, ingat hutang itu bukan aib. Ya, jadi jangan malu untuk berhutang. Ya, yang penting bayar. Ya, jangan mau hutangnya doang. Nabi pun berhutang. Orang sekarang ini terlampau apa? Terlalu merasa hebat, merasa apa namanya? Dia bisa menghandle segala sesuatu. Saya nggak perlu berhutang. Ini orang sombong kadang. Orang yang nggak punya hutang itu orang sombong, Pak. Orang yang tidak punya hutang adalah orang sombong. Nabi itu seorang nabi, manusia paling bertakwa, manusia mulia, ya, itu berhutang. Ya, beliau berhutang. Bahkan berhutangnya kepada seorang Yahudi. Nah, ya. Jadi jangan dikatakan saya nggak punya hutang. Wow. Sombong. Ya. Nabi itu berhutang. Cuma tadi ya, jadi kalau yang hutang ya bayar. Ya. Intinya kita berhutang itu menunjukkan apa, Bapak Ibu? Menunjukkan kelemahan kita sebagai seorang makhluknya Allah. Kok kita ini butuh hutang? Berarti kita ini makhluk, butuh kepada makhluk yang lain, gitu ya. Baik ya, kita ya. Perintah Allah ini terkadang jarang kita laksanakan ya, kecuali di bank kayak contoh yang. Iya, makanya perbankan itu berarti ya mengikuti petunjuknya Al-Quran. Nah, ya. Ya. Jadi sebelum adanya apa namanya, sekarang hebatnya perbankan, ada notaris dan lain sebagainya, Al-Quran itu sudah ada buku keterangannya, perintahnya itu sudah ada, gitu ya. Jadi Al-Quran ini luar biasa ya. Jadi tidak hanya cerita-cerita orang dulu ya. Jadi ini menunjukkan Al-Quran itu adalah benar-benar kitab suci. Segala kemaslahatan ya yang apa namanya dilakukan oleh umat manusia itu sudah tercantum dalam Al-Quran ya. Bayangkan utang piutang itu ada. Ya, kitab suci mana membahas tentang utang piutang ya. Jadi Al-Quran sudah seperti kitab buku ekonomi ya, ini memang ya, ada buku sejarah, ada sejarahnya ya. Jadi itulah kitab suci ya, ekonomi, sejarah ya, buku sains ya, itu ada di dalam Al-Quran ya. Jadi tidak ada kitab suci yang bisa menandingi atau melebihi. Nah, ya. Jadi itulah mukjizat Al-Quran. Ya. Ternyata Al-Quran membahas tentang perekonomian.
Ya, ekonomi yang baik akan memberikan keamanan yang baik. Apa ayatnya, Bu? Stabilitas politik ya memberikan dampak ekonomi yang baik, atau sebaliknya, ekonomi yang baik ya memberikan keamanan apa? Stabilitas politik, keamanan ya. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum. Itu stabilitas secara ekonomi dan politik. Nah, ya, itu ayatnya. Jadi luar biasa ya. Itulah Al-Qur'an. Insyaallah nanti kita lanjut lagi minggu akan datang. Shadaqallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.